Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya ditemani Mas Agus dari Pacitan untuk membahas tentang mitos pohon keramat yang berada di makam yang Tumenggung Pusponegoro. Dan nanti juga ada giveaway, jadi disimak terus videonya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Akan menelusuri di sini juga banyak makam-makam tua bersejarah dan masih menggunakan huruf aksara Jawa. Jadi ini pohonnya, kalau sebenarnya ini dulu gapuro tapi ditumbuhin pohon. Kita coba lihat ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi bisa dipastikan juga kalau umur pohon ini udah ratusan tahun, karena dari bentuk akarnya sudah bisa dilihat. Dan material bangunannya pun juga bangunan lama. Batu batanya batu bata kuno. Jadi dulunya gapuro yang ditumbuhi pohon sampai pohonnya bisa segede ini. Dan dulu konon juga sering untuk ritual berobosan. Jadi untuk yang punya hajat, mitosnya kalau kita berobosan di sini tanpa badan menyentuh akar-akar dari pohon itu, insya Allah hajat kita akan terkabul. Tapi kalau secara logika untuk tidak menyentuh memang sulit, karena di ujung sana lubangnya semakin menyempit.
Dan dari beberapa sumber mengatakan cara goib di gapura ini, di lorong ini juga sebagai pintu gerbang menuju keraton gaib, dan ada juga yang bilang menuju gerbang pintu gaib ke keraton Kanjeng Ratu Kidul. Dan ada juga yang bilang kalau di sini keraton Kethek Putih atau Kera Putih. Dan mungkin nanti bisa kita tanyakan ke Mas Agus juga, karena beliau juga seorang indigo dan memang sudah dari kecil mata batinnya buka, jadi mungkin bisa melihat secara goib yang ada di dalam sini. Langsung aja kita tanya. Mas Agus, bisa dijelaskan sedikit menurut pandangan goib sampai tentang tempat ini? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit memberi penjelasan kepada saudara sekalian. Niki salah satu petilasan yang enten gini yang Pusponegoro. Nah, nggih namung sebatas untuk mata penglihatan mata batin kula piyambak niki. Mriki mangke salah satu pintu masuk ke kerajaan laut Kanjeng Ibu Ratu, atau ada juga yang asal ngentikane ke kerajaan yang di alam gaib yang ngamlan yang entah putih kula ngetikan niku. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Mas Agus. Sebenarnya terima kasih buat Mas Agus. Kita juga akan mencoba berobosan di sini, dan nanti kita tanyakan lagi ke Mas Agus rasanya gimana saat berobosan. Dan mudah-mudahan Mas Agus bisa berobosan tanpa menyentuh akar-akar pohon itu. Langsung saja, monggo Mas Agus. Gimana Mas, menurut jenengan aura di dalam? Nggih. Tanda untuk aura baik untuk di sini untuk ya sesire Tirakat. tirakat sesire atau tirat itu baik untuk di sini lokasinya. Semoga saja bisa membantu ke dulur-dulur dan teman-teman kita semuanya. Terima kasih buat Mas Agus. Dan kita lanjut untuk giveaway-nya, disimak, dan ini nanti hadiahnya ini. Itu tadi untuk giveaway kali ini. Jadi disimak pertanyaannya, terus nanti dijawab cepet-cepetan aja di kolom komentar paling atas.
Dan sebelum saya bacakan pertanyaannya, kita coba masuk dulu ke makam Eyang Pusponegoro. Mungkin untuk sejarah yang Tumenggung Pusponegoro sendiri di video yang sebelum-sebelumnya sudah saya bahas. Jadi di sini kita cuma mau bersih-bersih sama untuk ngasih pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Jadi ini makam yang Tumenggung Pusponegoro. Beliau adalah cikal bakal kampung Nusupan atau yang mendirikan peradaban pertama kali di kampung ini. Kita doa dulu sebentar dan untuk meminta izin. Jadi masuk dari tradisi doa ini cuma untuk yang pertama meminta izin, yang kedua untuk mendoakan beliau, dan yang ketiga juga untuk menerapkan tata krama atau unggah-ungguh kita kalau bertamu di tempat orang lain. Dan kita lanjut ke pertanyaannya. Di sini di dalam cungkup ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 makam. Dan di sini adalah makam Eyang Tumenggung Pusponegoro, dan yang dua ini para istri beliau. Dan ini makam ketiga. Ini makam keempat. Dan yang dua ini juga istri dari beliau yang di makam keempat ini.
Dan pertanyaannya, siapa nama yang berada di makam ketiga dan keempat ini? Sebutkan namanya saja di makam ketiga dan keempat. Segera kirim jawabannya di kolom komentar. Dan nanti pemenangnya bisa langsung saya hubungi. Untuk yang dalam kota, hadiah bisa diambil ke rumah saya, dan untuk yang di luar kota nanti bisa dikirim. Saya ulangi lagi pertanyaannya, siapa nama dari makam ketiga dan keempat? Mungkin itu tadi pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa segera dijawab, dikirim di kolom komentar. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.